Oke. Jadi Samarinda bersyukur ini bulan kemarin ini sudah masuk dalam kategori hijau dan ekonomi di Samarinda ini sudah mulai bangkit dan bersyukur ini pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Dan momentum ini harus digunakan untuk kita melakukan ekonomi recovery, perbaikan ekonomi, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini adalah bagaimana menggairahkan ekonomi daerah, terutama dengan memberikan prioritas kepada usaha kecil menengah. Pertanyaannya kenapa usaha ekonomi kecil menengah? Karena memang yang paling banyak ini ikut ambil bagian di dalam perekonomian daerah ini adalah usaha kecil menengah. Sehingga kalau usaha kecil menengah ini bangkit dan kemudian tumbuh sehat dan berkualitas, ini berarti akan memperkokoh kondisi ekonomi daerah. Dan ini sejalan dengan ini visi pemerintah kota, yaitu salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan 10.000 startup wirausaha baru. Dan kita ingin menargetkan memang di akhir masa bakti kami itu betul-betul lahir 10.000 wirausaha baru. Dan konkret dilakukan oleh pemerintah kota, yaitu melalui jalan seleksi anak-anak muda yang berbakat tidak saja di bidang fashion, kemudian kuliner, bahkan di bidang IT pun yang berbakat di bidang buat konten media, kemudian program ya. Ini juga kita libatkan dan kita berhasil kemarin paling tidak melalui apa yang kita sebut dengan hackathon 3.0 itu kemarin melahirkan 10.000 startup dan ini yang kemudian kita bantu pendampingan, permodalan sehingga nanti startup ini bisa tumbuh seperti yang kita harapkan. Dan di dalam pelaksanaannya pemerintah kota tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan wirausaha yang sudah pengusaha yang sudah mapan di bidangnya, di bidang kuliner, kemudian fashion, kemudian di bidang IT. Mereka kita hadirkan mulai sebagai tim juri sekaligus pendamping dalam rangka memastikan mereka ini bisa mulai berusaha gitu. Dan upaya-upaya itu kira-kira mana hal yang menjadi krusial perkembangan di UMKM terutama ketika masuk media digital? Ya sebenarnya anak-anak muda sendiri ini sudah nggak problem artinya bakat dan kemudian kreativitas ini kita sudah dimiliki oleh anak-anak muda ini. Jadi yang bersoal atau yang mereka hadapi ini adalah persoalan permodalan, kemudian persoalan regulasi yang kemudian membuka ruang bagi anak-anak muda ini untuk membangun usahanya. Dan bersyukur kemarin misalnya saja di bidang fashion, kemudian di bidang IT digital sendiri pun kemarin bahkan sudah di-launchingkan, mereka bikin kuriran gitu ya, model seperti Gojek, tapi ini mereka namakan dengan Goal. Dan ini kita fasilitasi untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha muda yang sudah marketplace-nya ini masuk di dalam marketplace yang dibuat oleh pemerintah kota, yaitu yang kita sebut dengan Bebaya Mart. Jadi kita bantu untuk melakukan kerjasama. Dan di bidang digital dalam rangka untuk sekaligus menggairahkan semangat UMKM ini untuk bisa bangkit.
dan dalam upaya untuk kemudian mengendalikan inflasi daerah, karena ekonomi ini kan bukan sekedar kemudian ekonomi bisa tumbuh, tetapi kemudian bagaimana ekonomi daerah ini bisa stabil, terutama untuk memperkecil yang namanya kenaikan harga barang secara umum inflasi. Dan kita kebetulan pemerintah Kota Samarinda di regional Kalimantan ini mendapatkan penghargaan di bidang pengendalian inflasi ini 2 tahun berturut-turut. Dan dalam rangka untuk inovasi baru kita sudah punya kios-kios inflasi, dan tahun ini kita targetkan ini bukan sekedar kios offline, tetapi kita juga ingin bermain di kios digital, kios inflasi digital. Dan ini pemerintah kan nggak boleh bisnis ini. Nah, pemerintah punya Prusda namanya Varian Niaga. Nah, urusan bisnis ini kita amanahkan kepada Prusda Varian Niaga ini dalam rangka untuk kemudian bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi ini, kemudian bisa masuk di marketplace ya, di Bebaya Mart, dan kemudian pada saat yang bersamaan ini disupport oleh kios-kios di tingkat lingkungan satuan yang paling kecil ini. Ya. Artinya ekosistemnya sebenarnya sudah terbentuk Pak ya, dari modalan, pasar, lalu kreatifnya. Nah, strateginya apa Pak untuk menjaga agar itu tetap sustain gitu, jadi tidak hanya pada saat ini aja dijaga, tapi benar-benar di jalan berkesinambungan untuk tetap memajukan UMKM. Ya, kita bersyukur. Pertama, tugas pemerintah ini kan membangun sebuah ekosistem tadi. Yang penting sistemnya ini sudah terbangun. Jadi pemerintah hadir, kemudian pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pihak bisnis ini juga hadir dalam rangka untuk terus pendampingan. Kemudian Prusdanya juga kita mainkan, dan yang paling penting adalah customernya, warganya sebagai konsumen. Dan paling tidak ini kita punya ASN, ya ASN inilah yang kita arahkan untuk kemudian memanfaatkan produk-produk lokal ini. Ini dalam konteks membangkitkan ekonomi daerah ya, dengan menumbuhkan startup baru, wirausaha baru. Dan kemudian kita arahkan juga masuk ke digital dalam rangka ekonomi ini mudah-mudahan dengan struktur sampai di tingkat lokal, misalnya di tingkat RT bahkan itu terbangun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sistem yang mampu untuk menjamin tumbuhnya ekonomi daerah ini. Dan yang kedua, kita sekarang pemerintah kota sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022 dalam rangka untuk P3DN, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ya. Ini kita sudah mengarah juga untuk membuat katalog digital, dan kita minta OVD untuk belanja tidak menggunakan produk luar, tetapi dengan menggunakan kita menggunakan produk dalam negeri. Bapak Presiden kan juga sudah beramanah, terlalu sangat bodoh kita ini, uang kita tapi kita belanjakan dengan membeli produk luar. Pak Wakil, ini menarik soal investasinya ya, karena kan investasi ini juga tidak terlepas dari fungsi dan pemerintah kita menjadi sebuah hub supaya bisa berhubungan langsung dengan katakanlah startup digital di internasional atau di tingkat nasional. Nah, ada upaya khusus nggak Pak untuk tidak sekedar menjadi hub, tapi juga semacam menjadi pendorong yang lebih kuat untuk supaya bisa lebih baik. Ya, dalam berbagai kesempatan yang paling penting ini kan komitmen dari dari birokrat, dimulai dari pimpinan, memang kepala daerah, wakil kepala daerah. Artinya kalau misalnya kita ingin membangkitkan ekonomi, kemudian misalnya marketplace, kemudian melalui misalnya digitalisasi, ini kan bukan sekedar misalnya pentingnya kita memanfaatkan informasi teknologi,
Tetapi kita ingatkan bahwa ini adalah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan daerah, daya saing daerah yang memang menjadi tugas pemerintah daerah. Bukankah kalau misalnya kita Kota Samarinda pemerintahnya kuat dengan kolaborasi dengan semua kekuatan bisnis misalnya, termasuk perguruan tinggi dan kemudian di tingkat komunitas juga, bukankah kalau kita bisa mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah, ini bagian daripada upaya untuk memajukan perekonomian bangsa gitu. Kalau kita ke Samarinda kan secara profil investasi di sana kan lebih banyak kan ada sektor-sektor lain juga yang membutuhkan katakanlah invest dari pihak luar. Nah, bagaimana dari Kota Samarinda itu mengangkat profil sektor investasi, sektor-sektor industri tertentu yang sebenarnya sangat menarik untuk bisa orang berinvestasi di sektor tersebut. Ya, Samarinda ini kan kota bisnis ya, kota perdagangan. Kalau oil and gas itu masa lalu. Batu bara juga posisinya tadi sebagai kota perdagangan, Ya, Samarinda sendiri kan lahannya tidak seluas misalnya kabupaten kota yang lain. Dan kita stop dulu ini untuk batu bara. Jadi kita lebih memainkan peran sebagai kota jasa, kota perdagangan, sehingga potensi yang memang terbuka bagi investasi itu adalah di sektor perdagangan, kemudian di sektor pariwisata juga ini. Ya, Kalimantan Timur, Samarinda ibu kota provinsi, walaupun ibu kota negara itu ada di PPU, tetapi yang namanya pemerintahan pastilah berurusan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan ibu kotanya di Samarinda. Jadi apalagi di sana yang namanya pusat pendidikan, kemudian kesehatan dengan rumah sakit yang perguruan tinggi, kemudian rumah sakit daerah yang berkaliber nasional itu ada di Samarinda. Pak, dengan ini kan akan ada ibu kota baru di Samarinda, ibu kota negara Indonesia yang nanti akan menjadi kota cerdas, kota digital, dan kelanjutan. Ini apa nih Pak yang upaya-upaya dilakukan oleh Samarinda nih untuk bisa menjadi kota pendamping atau menopang nih nanti ibu kota baru ini yang akan mempunyai visi yang seperti itu? Ya, kita bersyukur akhirnya Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, dan dalam rencana pembangunan ibu kota baru ini ada tiga kota yang menjadi ekosistem dalam pembangunan ibu kota negara baru ini. Jadi PPU sendiri, ibu kota negara baru sendiri, kemudian Balikpapan dan Samarinda. Kemudian dalam ekosistem tiga kota ini, kebetulan posisi Samarinda ini sebagai jantung. Ya, bisa dibayangkan lah kalau misalnya ekosistem ibu kota negara baru dan Samarinda ditempatkan sebagai jantung, artinya kalau Samarinda nggak berdetak, ekonominya nggak berdetak, pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan bagi ekonomi negara yang baru. Hanya memang dalam konteks lahirnya ibu kota negara baru ini kan paling tidak kita baca dua hal. Pertama, dalam rangka untuk percepatan pembangunan terutama di luar Jawa lah. Jangan Jawa sentris. Paling tidak kan ada keinginan dalam rangka untuk pemerataan pembangunan. Itu di satu sisi. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ini karena beban Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menopang Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang diharapkan oleh Samarinda termasuk kota-kota di sekitar daripada ibu kota negara ini jangan sampai nanti percepatan pembangunan nggak dapet, justru dapat beban pembangunan aja. Itu yang diharapkan, sehingga kata kuncinya
Artinya ketika pemerintah pusat memberikan perhatian dalam rangka percepatan ibu kota negara, itu secara bersamaan itu ya, paralel itu juga dilakukan upaya-upaya untuk akselerasi pembangunan di kota-kota. IKN sebagai kota digital Pak, kota cerdas yang akan dilakukan oleh Samarinda apa Pak? Agar bisa sejalan. Dalam rangka untuk menopang IKN sebagai kota digital, kita bersyukur bahwa Samarinda sudah membangun sebuah sistem informasi secara terpadu ya. Kita namakan Santer. Jadi Samarinda Samarinda terpadu. Jadi semua layanan berbasis digital itu bisa difasilitasi, bisa dilayani oleh hanya sebuah aplikasi, yaitu yang disebut dengan Santer. Mulai pelayanan kependudukan, kemudian informasi terkait dengan iklim, termasuk juga informasi terhadap usaha ekonomi itu berada dalam sebuah aplikasi yang sudah dibuat secara terpadu. Termasuk membantu menyiapkan SDM-nya Pak untuk persiapan kota digital itu. Iya. Yang nanti bisa. Iya. Jadi Santer ini memang program pemerintah, tetapi di dalamnya ini berkolaborasi dengan anak-anak muda yang bermain di bidang digital, dan ini dibangun juga oleh mereka bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi dibangun bersama-sama ya perguruan tinggi, kemudian anak-anak muda yang yang oke di bidang digital. Kampus-kampus juga didorong untuk membantu menopang ini ya, IKN baru nanti. Iya. Kampus di. Iya. Kebetulan kalau bicara perguruan tinggi ya di Samarinda.